Semua sudah ya? Baik Bapak Ibu, kita akan mulai. Lihat Bapak Ibu, kan tadi saya sudah jelaskan sholat ini terdiri dari gerakan dan ucapan, lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Sudah ya? Sudah saya jelaskan itu ya. Nah, sekarang adalah bagaimana caranya supaya sholat kita tidak jalan-jalan pikirannya. Karena suka tidak suka ibu akan ditanya sholat. Makanya sholat kita harus maksimal, sholat kita harus sebaik mungkin. Baik ya, kita mulai. Ibu lihat nomor 1. Nomor 1 itu apa? Harus bersuara. Jadi sholat itu harus bersuara Pak. Apa dasarnya? Dasarnya adalah surat Al-Isra ayat 110. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara kedua itu. Maksudnya apa? Saya tanya, mengeraskan tuh bersuara tidak? Bersuara. Merendahkan tuh bersuara tidak? Bersuara. Di tengah-tengah tuh bersuara tidak? Jadi sholat itu tidak boleh dalam hati Pak. Ingat ya ibu-ibu, sholat itu tidak boleh di dalam hati. Sholat itu harus bersuara ya. Sekeras apa? Nah ini penting ya. Dijawab di surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi cukup terdengar di telinga. Jelas Bapak Ibu? Untuk mufharid itu cukup terdengar di telinga. Atau dalam kitab Imam Syafi'i, sholat itu dilafalkan. Artinya ibu bapak hanya cukup terdengar di telinga kita. Jangan ganggu kanan dan kirinya. Nanti pas praktek jangan ganggu ya Bu ya, kanan kirinya ya. Jadi cukup diterdengar telinga masing-masing. Bukan telinga tetangga ya. Telinga masing-masing. Jelas ini? Jadi kalau untuk mufharid dilafalkan. Kalau untuk imam dijaharkan, dikeraskan. Jelas Bapak Ibu? Jelas. Jadi jangan sholat itu dalam hati. Tidak. Mulut harus bersuara, tapi terdengar di telinga kita saja. Jelas? Masing-masing ya, yang tahu ya, terdengar di telinga. Kan telinganya budak atau enggak tergantung masing-masing. Ya, ya iya kan saya nggak tahu kelasnya gimana ya. Nah, ingat ya. Jadi cukup terdengar di telinga. Setuju ini semua? Setuju. Oke, nanti kita praktek seperti itu. Karena ini khusyuk dan kita tergantung dari Bapak Ibu praktek ya. Oke. Sekarang yang kedua, tidak boleh menggunakan nafsu. Kenapa tidak boleh menggunakan nafsu? Karena nanti yang meninggal rohani Pak. Yang ditanya tuh rohani, yang sholat jangan nafsu. Oke, sifat nafsu itu apa? Tergesa-gesa karena buru-buru. Baik, saya mau nanya, apakah selama ini Bapak sholatnya pakai nafsu atau rohani? Nah dulu saya mau nanya dulu. Benar. Bapak Ibu pas baca Rabbi Firli sampai Wafu'ani, biasanya bacanya gimana? Rabbi Firli gimana? Firli. Nah, ini pakai nafsu atau pakai rohani? Jalan-jalan. Ya ibu Bapak tahu kok. Ayo, bacanya paling nggak mungkin kan? Rabbi Firli jangan, Rabbi Firli rohani gitu kan? Nah, kayak gitu pakai apa? Nafsu. Pasti jalan-jalan. Makanya hati-hati. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin pakai rohani? Ya jangan tergesa-gesa. Gitu Pak. Simpel ya. Jadi tolong kalau ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, pasti bagus sih. Pasti jalan-jalan. Nggak akan jadi apa-apa Pak sholat kita. Jelas ini? Nah baru sadar ya. Baik, sekarang lihat nomor 3. Anggota tubuh sebagai saksi. Yang keempat. Ya. Surat Ad-Dur 24:24. Anggota tubuh sebagai saksi. Saya tanya, mata itu digunakan untuk apa? Melihat. Oke, kalau Bapak Ibu matanya merem, matanya melihat, matanya sholat atau tidak? Jadi mata harus melihat. Melihat apa? Tempat sujud atau titik sujud. Makanya saya buat titik ya. Karena kita mau praktek melihat titik sujud. Jelas ini? Jadi ibu bapak titikin kalau yang belum, kalau yang udah jangan dititik lagi, cukup satu aja titiknya. Ya. Jadi di kertas kosongnya lihat 2 titik sujud. Jelas ini? Baik. Nomor 4, yang udah sholat itu tahap pertama. Nanti kita masuk tahap kedua, ini 2 tahap. Tapi sekaligus sekarang. Harus dalam keadaan sadar. Saya tanya, lupa rakaat itu sadar atau lalai? Tidak tahu apa yang disampaikan, sadar atau lalai? Kalau pada diem ya. Nah, saya akan menjelaskan. Kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan ya. Saya akan jelaskan dulu, biar Bapak Ibu paham. Kok saya itu jalan-jalan dulu, kan tadi ada bilang gangguan dan lain-lain ya. Enggak, itu karena nggak tahu aja. Lihat, saya jelaskan nih. Kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan. Nih, saya dulu ya. Kalau saya balik kan ini titik sujud ya, saya balik dulu ya. Ini saya akan menjelaskan kenapa sholat Bapak Ibu jalan-jalan. Nah, mohon maaf. Sekarang apa yang saya lihat Bapak Ibu? Titik sujud. Artinya apa? Orang sadar itu apa yang dilihat dengan apa yang dipikirkan sama. Nanti ini orang sadar ya. Nah, misalnya saya sholat nih, mau sholat. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim, saya masih sadar melihat titik sujud. Berarti sholat saya masih sadar. Alhamdulillah saya masih sadar. Nah, pas Ar-Rahman, tiba-tiba pikiran saya ke mall. Ya, ini kan biasa ya, ke mall terus melihat sepatu. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa yang sekarang saya lihat? Sepatu. Nanti kalau orang jalan-jalan tuh gini, Bu. Nah, parahnya apa? Pikiran ibu masih mikirin sepatu, mulut ibu nyerocos baca bacaan sholat. Udah ini mikirin sepatu, ini ngomong alfa. Ya, nah itu awalnya ibu jalan-jalan tuh gitu. Jelas ya? Nah, pertanyaan saya, bagaimana supaya saya sadar lagi melihat titik sujud? Apa yang harus saya lakukan? Tumaninah. Diam. Jangan coba-coba ketika Bapak Ibu pikiran mikirin sepatu. Bapak Ibu mengucapkan bacaan sholat. Diam. Bapak Ibu diam sampai sadar lagi melihat titik, baru lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Jelas? Jelas ini? Nah, jadi kalau Bapak Ibu jalan-jalan itu seperti itu biasanya. Pikiran masih mikirin closing, ini aja. Ini ngomong terus, benar nggak? Berhenti, tumaninah. Makanya tumaninah itu rukun sholat, ini penting sekali. Jelas ini? Oke, kalau jelas kita balik semua kertasnya, lihat titik sujud semua, kita langsung praktek. Ya, kalau kelamaan. Semua lihat titik sujud. Ya, fokus ya. Kalau yang belum punya titik dibuat dulu titiknya. Ya. Siap. Semua kita akan praktek melihat titik sujud. Semua sudah? Apa yang di depan kita? Baik. Karena posisi ibu duduk, posisi ibu bapak duduk semua, kita akan baca doa duduk di antara dua sujud saja ya. Rabbi firli sampai wa'fu anni. 8 ya. Rabbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 8 ya. Baik, yang pertama apa tadi? Harus bersuara. Kan bacanya Rabbi firli, tapi yang pertama apa? Bersuara. Cukup terdengar di telinga. Jelas ini? Nah, yang pertama itu. Yang kedua apa? Jangan tergesa-gesa bacanya. Yang ketiga, tolong mata melihat titik sujud. Ya, mata. Nggak usah belok, santai aja. Ngedip nggak apa-apa. Nggak usah tegang, maksudnya matanya mau giring nggak usah. Santai. Kalau tegang malah lari Pak. Jangan ya. Matanya santai ya. Matanya santai aja lihat titik. Yang penting ibu konsep lihat titik ya. Ngedip nggak apa-apa, ngedip nggak apa-apa. Nah, yang keempat harus dalam keadaan sadar. Sadar itu gini Bu, saya jelaskan. Sadar itu berarti pikiran ibu mengikuti bacaan. Nggak usah mikirin artinya dulu ya. Nanti itu gampang. Itu di tahap kedua. Sekarang pikiran ibu mengikuti bacaan. Ini saya kasih contoh dulu. Berarti fokus melihat titik sini. Cukup. Telinga mendengarkan mulut ya. Telinga mendengarkan mulut. Pikiran mengikuti bacaan. Rabbi firli warhamni wajburni. Nah pas warfani saya ke pasar pikirannya. Apa yang saya lakukan? Tumaninah. Diam. Sadar lagi. Warfani warzuqni. Jelas ini? Oke, kita praktek ya. Biasanya 3 kali biasanya. Tapi kalau sekali fokus kita langsung ke tahap kedua ya. Ibu masuk pegang sana ya. Ikuti apa saya ya.